Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan bab 4 ya, tentang materi Pancasila sebagai ideologi. Saya mengundang bintang tamu, ini senior saya. Waktu di UPI Bandung, beliau sekarang menjabat sebagai ketua jurusan PPKN ya. Di program studi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sekaligus kandidat doktor juga ya di bidang kewarganegaraan. Amin. Ya. Oke, teman-teman semua, ini tentang hubungan antara Pancasila dan agama ya. Tentunya ini juga hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang dari awal sejarah pembentukan negara ya, dari sejarah masa lalu sampai ke pembentukan negara, dari pergerakan nasional sampai ke proklamasi ya. Tentunya peran ulama ataupun agama yang notabene sebagai fondasi utama dalam lahirnya Indonesia itu kerap menjadi persoalan ya, secara politik mungkin ya, karena memang kalau semuanya paham tentang utuh memahami sejarah, tidak perlu lagi diperdebatkan ya tentang Islam apalagi gitu kan, tentang yang lain-lain. Sekalipun sekarang ya hubungan ini tetap aja setiap generasi sejarah rezim pemerintahan itu tetap ya, kadang-kadang ya ada sangkut pautnya ya, kadang-kadang agama itu dianggap sebagai malapetaka bagi negara, walaupun sebenarnya banyak ya ancaman ideologi itu bukan hanya agama. Kalaupun memang ada ya sedikit mungkin yang itu oknum dari kelompok yang berkepentingan, tapi seolah-olah itu menggeneralisir ya semua kelompok agama, terutama yang tidak merapat mungkin ke kekuasaan, itu dianggap sebagai ancaman yang berbahaya. Oke, sekarang mungkin saya lebih banyak bertanya ataupun berdiskusi dengan Bapak Dikdik, Baik Haki Arif, MPD, insya Allah dokter ya, Kang. Amin. Kang, nah, ini walaupun di Jogja tapi dia orang Garut ya. Enggak, Kang? Ya, terima kasih. Panggilnya Pak Adi ya, Profesor Adi Saputra, MPD. Ya, teman baik saya dulu di UPI, di tempat curhat juga ya. Iya, semua tempat lah, semua lini. Teman curhat, tempat bercerita lah, banyak hal dengan Pak Adi ini. Alhamdulillah sekarang sama-sama berkarir sebagai tenaga pengajar ya, dosen di Siliwangi, Universitas Siliwangi, Unsil ya, di Tasikmalaya. Berbicara tentang ideologi dan bagaimana hubungannya dengan agama ya, katakanlah kalau kita sederhanakan begini, bagaimana Pancasila dan Islam begitu ya. Ya, ini tadi sudah diawali bahwa hubungan antara Pancasila dan Islam atau antara agama dan negara ini kan selalu menarik untuk diperbincangkan. Ya, selalu menarik. Kenapa? Karena sejak awal kemunculan atau pendirian negara bangsa modern Indonesia, perbincangan tentang bagaimana memosisikan Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah banyak dibahas gitu ya. Nah, saya ingin flashback misalnya pada saat sidang BPUPK ya. Sidang BPUPK yang pertama, kemudian sidang BPUPK yang kedua, termasuk juga bagaimana di pergulatan di tanggal 22 Juni dan di tanggal 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang dan kemudian memutuskan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Nah, mengapa ini perlu diungkap? Karena kita perlu belajar dari sejarah gitu ya. Apa yang terjadi hari ini tadi Pak Adi sudah sampaikan,
seolah-olah kan gitu ya, ketika berbicara antara agama dan negara gitu ya, seolah-olah yang menjadi korban, yang disudutkan itu ya mestilah agama. Dalam hal ini adalah agama Islam, gitu ya. Padahal sejarah membuktikan justru peran agama ini menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di sidang BPUPK telah muncul gagasan menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK, yaitu Mr. Rajiman Weddio Diningrat. Pertanyaannya sederhana kan begitu ya, di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti ini akan kita dirikan? Maka tampillah banyak anggota BPUPK yang berbicara, mengemukakan gagasannya bahwa nanti Indonesia merdeka itu harus didasarkan atas pemikiran-pemikiran, kalau menurut Muhammad Yamin kan pemikiran negara kebangsaan modern itu ya, dengan mengajukan beberapa dasar dari negara kebangsaan Indonesia modern itu. Kita mengenalnya kan ada 5 dasar yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin. Demikian juga Mr. Supomo ya, termasuk Insinyur Soekarno yang banyak dikenal oleh kita. Nah, lepas dari 3 nama itu sebenarnya kan ada juga yang mengemukakan dasar-dasar Indonesia merdeka nanti, yang salah satunya adalah mengemukakan bahwa dasar Indonesia merdeka nanti itu adalah harus berdasarkan syariat Islam. Nah, salah satunya kan dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ya, kenapa Ki Bagus Hadikusumo? Ini bagian dari disertasi saya nih Pak Adi ya. Jadi sekalian bercerita. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini salah satu tokoh Muhammadiyah waktu itu, karena dia adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang sekaligus juga anggota BPUPK. Dan karena berlatar belakang kauman di sini di Jogja yang kental sekali dengan tradisi keberagamaannya yang kuat dan menahkodai Persyarikatan Muhammadiyah, maka gagasannya pun tidak lepas dari latar belakang sosio-kultural keagamaan itu. Yang dikemukakan adalah bahwa dasar Indonesia merdeka nanti haruslah berdasarkan syariat Islam. Karena perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia juga lebih banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat penduduk yang beragama Islam. Apakah serta-merta itu langsung diterima? Ternyata tidak juga. Ya, gagasan itu tidak langsung diterima. Makanya hasil-hasil sidang BPUPK itu kan dibawa di tanggal 22 Juni kan gitu ya. 22 Juni berkumpullah 9 orang anggota BPUPK dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian di sana terjadi kompromi, ya, makanya itu disebut keputusan besar, permufakatan bersama, lahirnya Piagam Jakarta, ya, atau Jakarta Charter kata Muhammad Yamin. 9 orang itu kemudian menyepakati dari berbagai rumusan tentang dasar Indonesia merdeka, maka dituangkan dalam mukadimah Piagam Jakarta itu di alinea keempat bahwa Indonesia berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pertanyaan dari Ketua BPUPK tentang di atas dasar apa Indonesia merdeka nanti itu terjawab di Piagam Jakarta, bahwa didasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus yang selanjutnya kemanusiaan, perikemanusiaan, dan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibawa lagi di sidang BPUPK disepakati, tetapi setelah Indonesia memproklamirkan diri 18 Juni sidang PPKI
akan menyepakati tentang konstitusi, undang-undang dasar, ternyata ya ada keberatan. Ya, akhirnya ada bahasanya ya pencoretan gitu ya. Artinya rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kemudian kan diganti. Ya. Diganti itu juga berdasarkan kesepakatan gitu ya. Kesepakatan bersama. Bagaimana seorang Kasman Singodomejo yang sama-sama merupakan kader Muhammadiyah yang diminta untuk masuk menjadi anggota PPKI melobi Ki Bagus Hadikusumo gitu ya, karena yang agak keras waktu itu mempertahankan adalah Ki Bagus Hadikusumo, walaupun sebenarnya jadi saya juga baca itu kalau kita telusur di buku Risalah Sidang itu akan menemukan bahwa ternyata Ki Bagus itu tidak melulu mempertahankan pendapatnya ya, bahwa harus berdasarkan syariat Islam, tidak. Jadi ketika yang lain tidak menerima, oke, kalau begitu ini tidak usah berdasarkan syariat Islam. Begitu ada syarat bahwa Presiden Indonesia haruslah yang beragama Islam, Ki Bagus juga tolak. Kalau berdasarkan syariat Islam tidak diterima, maka tidak perlu ada syarat Islam ya. Presiden Indonesia harus beragama Islam. Sudahlah, itu jangan ada embel-embel Islam gitu ya. Itu sudah clear, seperti ya? Itu sudah clear. Tetapi kan kemudian diungkap lagi, ternyata ya muncul lagi ya dia bertahan pada pandangan awalnya. Ada kalimat walaupun yang akhirnya ya berdasarkan lobby itu akhirnya ya disepakatilah dan muncullah rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Pak Adi dan teman-teman, ini ada yang menarik sebenarnya. Kalau hubungan bahwa negara kita itu dari awal dibentuk ya sebagai negara ya. Kalau sebagai bangsa kan kita sudah paham betul bahwa bangsa kita itu sangat religius sejak masa-masa kerajaan Nusantara. Tetapi sebagai negara yang diproklamirkan 17 Agustus 45 itu, kita tidak melepaskan diri dari konteks agama. Makanya di sila pertama itu sudah langsung ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu sebenarnya ada makna yang sangat mendalam. Ya, misalkan baik Ki Bagus sendiri atau Buya Hamka itu menafsirkannya ada perubahan dari Islam sebagai syariat ya menjadi perubahan sebagai dasar tauhid. Jadi yang sebelumnya diminta untuk menjalankan syariat Islam, kemudian beralih perubahan itu menjadi prinsip tauhid. Jadi mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Jadi perubahan yang sangat mendasar, bukan sekedar menjalankan ritual agama, tetapi justru yang lebih penting adalah mentauhidkan gitu ya, mengesahkan keberadaan Tuhan. Jadi kita tidak lepas dari agama, makanya hubungan agama dan negara itu ya mestinya sejalan gitu ya, tidak boleh dihadap-hadapkan. Seperti yang mungkin ya saya rasakan sendiri, kok sepertinya gitu ya, agama dan negara itu diposisikan sebagai berhadap-hadapan, dan celakanya lagi yang dihadap-hadapkan itu adalah agama dalam kurung Islam gitu ya. Kelompok-kelompok agamawan Islam, kelompok-kelompok umat Islam, katakanlah dalam tanda petik yang tadi, yang tidak berada di lingkar kekuasaan, itu akan dianggap sebagai kelompok yang bertentangan dengan ideologi yang ada di Indonesia, itu ideologi Pancasila. Padahal Pancasila itu sejatinya ya sejalan dengan nilai-nilai agama.
termasuk dengan nilai-nilai agama Islam. Itu barangkali Pak Adi sebagai pengantar ya, bagaimana harus kita memosisikan Islam dan negara gitu ya. Iya Kang, tadi mungkin kalau berbicara tokoh Ki Bagus ya, saya juga pernah membaca sebuah tulisan bahwa alasan Ki Bagus ya ketika dalam tanda kutip itu bukan menerima perubahan sila pertama itu, alasan itu luar biasa kalimat itu ya. Islam itu lebih mementingkan ukhuwah ya daripada apa tuh saya lupa lagi soalnya. Ukhuwah dari pengen syariah gitu ya, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Jadi memang penting persaudaraan itu lebih penting ya daripada hukum dalam tanda kutip ya, kalau hukum agama menjadikan hukum negara. Tetapi kan dalam perjalanan sejarah ya Kang, kalau konsep sebagai dasar negara ya itu kan sudah diulang lagi sebenarnya, peristiwa 18 Agustus terulang lagi di Konstituante gitu kan. Walaupun endingnya dari Konstituante itu kan sebenarnya di dekret presiden ya. Dan kembali itu Bung Karno menyebutkan Piagam Jakarta. Jadi dalam konsiderannya kan ya dikatakan bahwa itu atas usulan Masyumi ya, bahwa memang kembali lagi ke Pancasila UUD 45 yang asli asalkan dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta atau syariat Islam. Sebenarnya itu sudah clear ya, keputusan final dari negara sudah clear. Tapi pada konsep praktik kekuasaan gitu, akhirnya kan tetap ya tidak bisa seindah itu ya. Karena memang kalaupun dalam era demokrasi terpimpin ya, dalam era demokrasi liberal yang 55-9 itu kan memang terjadi akomodasi ideologi ya, termasuk partai-partai agama, dan bukan hanya Islam Kang ya. Kalau berbicara agama yang dijadikan sebagai landasan dalam bernegara maupun berserikat berkumpul kan bukan hanya Islam sebenarnya. Dalam ormas maupun partai itu kan bukan hanya Islam. Partai Kristen, partai Katolik itu ada, bahkan partai Hindu Buddha juga ada kalau tidak salah ya di setiap pemilu gitu. Mungkin juga ormas-ormasnya gitu kan, itu sudah menjadi hak ya setiap warga negara. Nah di era demokrasi setelah itu di era terpimpin justru itu juga dalam tanda kutip ya ada penyelewengan karena menjadi nasakom itu ya, dan kembali lagi ya. Nah ini yang berbicara agama ya, sekalipun memang ada yang memang membuat miris kita ya dari waktu ke waktu gitu kan ya, Islam gitu ya, karena yang dianggap aman itu adalah yang memang yang udah aja gitu taat pada. Nah ini kalau alibi ini gimana Kang? Atiullah, atiur Rasul, ulil amri minkum katanya kan alibinya seperti itu. Apakah tafsir itu memang cocok gitu ya? Ya, saya jadi ingat ini penjelasan dari Profesor Yunahar Ilyas ya. Jadi kalimat atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, kan orang-orang itu ya, terutama yang ada di lingkar kekuasaan, bahwa semua harus taat pada ulil amri, tidak boleh tidak kan gitu, dengan kalimat ayat Al-Quran tadi. Tetapi ada yang menarik sebenarnya tafsirnya, atiullah wa atiur Rasul, kemudian wa ulil amri minkum itu taat kepada ulil amri itu sepanjang gitu ya, sepanjang ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul ya. Itu syarat utamanya itu atiullah wa atiur Rasul. Kan kalimatnya juga beda, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, tidak ulil amri minkum, tidak. Itu menjadi prasyarat. Jadi ulil amri yang dimaksud harus kita taati adalah mereka yang taat kepada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulnya, gitu ya. Jadi ini di kalangan Muhammadiyah kan sering jadi misalkan di pojokan gitu ya, begitu dulu sering karena penetapan 1 Ramadan 1 Syawal misalkan gitu ya. Muhammadiyah tidak ikut pemerintah karena lebih dulu kalau metode hisab biasanya kan selalu begitu, kesimpulannya lebih dulu 1 Ramadan lebih dulu
1 Syawal lebih dulu. Kemudian dikeluarkanlah dalil itu, kenapa tidak taat pemerintah padahal atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, dijawab oleh Profesor Yunahar, taat kepada ulil amri itu dengan syarat ulil amrinya adalah taat pada Allah dan Rasul. Dan siapakah ulil amri itu? Apakah pemerintah dengan segala macam kekuasaan dan rezimnya yang sekarang misalnya, ya, atau yang sedang berkuasa itu otomatis kita sebut ulil amri. Nah, dalam pandangan Profesor Yunahar tidak begitu gitu ya, karena ada syarat-syarat tadi. Oke, kemudian yang berikutnya Pak Adi yang berkaitan dengan endingnya di dekret Presiden 5 Juli 59 ditegaskan kembali itu, sekalipun telah berubah dari berubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, atau Piagam Jakarta itu sudah tidak ada gitu kan lah. Kemudian di dekret Presiden kan diangkat lagi di klausul bagian akhir itu, Presiden meyakini bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Tadi betul clear kalau begitu. Kalau Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, maka bunyi di pembukaan itu juga dijiwai oleh Piagam Jakarta. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu juga dijiwai dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Islam tuh nggak memaksa orang lain untuk taat. Bagi yang lain silakan, hanya bagi pemeluk-pemeluknya saja. Yang lain silakan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Gitu. Itu yang menarik menurut saya. Dan bicara hubungan ini, ada Profesor Bahtiar Effendi almarhum juga pernah berbicara. Sebenarnya ya, hubungan antara Islam dan negara, terutama di hubungan politik itu sebenarnya sudah menemui jalan buntu. Ya kesimpulannya tetap ke arah sana. Itu tidak bisa menghilangkan itu. Tetapi secara politik bahwa mengangkat Islam dalam urusan politik itu ya selalu dilemahkan oleh pemilik kekuasaan. Itu yang terjadi. Ya, makanya Profesor Bahtiar Effendi menyebut hubungan antara Islam dan negara secara politik itu sebenarnya sudah menemui jalan buntu. Tetapi dalam kehidupan sosiokultural kan kita tidak bisa menafikan bahwa kehidupan kita itu dijiwai, diliputi oleh nilai-nilai agama. Makanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius, kan begitu ya? Tapi kan mungkin saya masuk ke ranah tadi Kang ya. Kalau bicara tadi kata profesor yang bilang bahwa itu menemui jalan buntu, saya dari teringat mengutip juga ya ungkapan dari Profesor Mahfud MD sebelum menjadi Menko Polhukam ya, di periode sebelumnya ya. Di ELC dia juga mengutip Soekarno, justru mengutip pidato Soekarno di 1 Juni itu. Ternyata kalau misalnya umat Islam ya ingin, katanya ya, menjadikan Islam sebagai ingin mewarnai kehidupan politik di Indonesia, buatlah partai Islam, terunglah di sana. Berarti kan memang kita ya boleh kalau misalnya kita punya ormas ya, misalnya punya partai, itu boleh ya untuk menjadikan sebagai sarana untuk berjuang sebenarnya atas dasar agama, fondasi perjuangannya gitu kan. Kecuali yang dilarang kan, ideologi yang dilarang ya, yang tetap MPR itu kan ya Kang, Leninisme, Stalinisme, sosialisme, komunisme itu yang dilarang. Nah Kang, mungkin masuk ke perbandingan tadi Kang ya, kalau kita melihat konteks ideologi dunia ya, kita bagaimana sih memposisikan Pancasila ya, karena di belahan dunia kurang lebih dibagi 3 ya pandangan antara ideologi dan agama itu pandangannya. Yang pertama memang ada yang, kalau yang mungkin yang lebih banyak sekarang dianut sekuler ya oleh orang-orang liberal. Mungkin juga beberapa negara ada yang ateis ya, karena mungkin warisan dari sosialis komunis, atau yang ekstrim fundamentalis mungkin kalau bahasa orang lain gitu ya, teokrasi gitu ya, yang
jelas negara agama. Nah, kira-kira ini kita secara konsep memahami ideologi Pancasila itu di mana sih Profesor? Apakah memang kalau kita bandingkan dengan yang ketiga itu ya, yang tadi, yang sekuler, ateis atau teokrasi, kira-kira bagaimana menurut Kang Dik-Dik ya, Pak Dik-Dik? Ya kita itu kan unik gitu ya, menariknya untuk Indonesia itu uniknya karena kita punya Pancasila. Pancasila itu hasil kompromi bersama, kalimatun sawa, kalimat pemersatu gitu ya. Dan kita tidak menyandarkan pada satu ideologi tertentu, misalkan tadi yang ateis atau yang sekuler, tetapi kita berada di antaranya gitu ya. Kita memiliki kekhasan ideologi kita, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa yang bersifat terbuka kan gitu ya. Ideologi kayak itu ideologi yang terbuka. Kenapa terbuka? Karena memenuhi, kata Utoyo Usman itu kan memenuhi 3 unsur di dalamnya. Pertama, dia memiliki idealisme. Pancasila itu bukan sekedar, bukan angan-angan, tetapi pandangan hidup dan cita-cita hidup berbangsa bernegara yang sebenarnya bisa dicapai, berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, sampai berkeadilan sosial. Semuanya itu bukan angan-angan, tetapi bukan utopia lah, tetapi memang bisa dicapai. Kemudian dimensi realitas. Yang kedua kan dimensi realitas. Dimensi realitas itu kan berbicara bahwa memang nilai-nilai itu sebenarnya sudah hidup kan gitu ya. Sudah hidup dalam alam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Maka Soekarno kan sering menyatakan, saya tuh bukan penemu atau pencipta Pancasila, tetapi saya itu adalah penggali gitu ya, yang menggali Pancasila. Kenapa? Karena sebenarnya nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu sudah ada hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia jauh sebelum negara bangsa kita berdiri. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dia tuh luwes. Pancasila itu mestinya luwes. Saya katakan mestinya luwes gitu ya. Karena dia berasal dari alam lingkungan masyarakat bangsa Indonesia, artinya itu menjadi milik bangsa Indonesia. Itu bukan milik negara. Penafsir Pancasila itu adalah masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah maka Pancasila itu kan sebenarnya karena bersifat luas, dia terbuka dengan pemaknaan baru, tafsir baru. Nah, karena itulah maka ya, ini saya masuk ini. Misalkan di Muhammadiyah itu tahun 2015 di Makassar merumuskan satu keputusan Muktamar Muhammadiyah, yaitu tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Itu tuh tafsir, menurut saya itu tafsir baru atas Pancasila gitu ya. Bagaimana menjadikan atau memaknai Pancasila, bahwa Pancasila itu adalah hasil, atau negara Pancasila ya, NKRI itu kan adalah hasil dari kesepakatan. Darul Ahdi itu kesepakatan artinya ya, kesepakatan atau hasil dari perjanjian. Kemudian wasyahadah, tidak selesai kita kalau hanya bersepakat, tetapi kita harus menyaksikan, harus bersaksi dengan kesepakatan itu, harus membuktikan atas perjanjian-perjanjian itu. Makanya lahir negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu ya memaknai bahwa negara kita itu adalah negara hasil kesepakatan, termasuk di dalamnya ideologi bangsanya. Ideologi bangsa itu ya hasil kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Tentu seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Katakanlah yang diwakili oleh para founding father kita. Nah, kemudian tugas kita sekarang apa? Kita sudah bersepakat membentuk negara kebangsaan Indonesia modern. Tugas kita apa? Ya tentu mengisi. Itulah Darus Syahadah. Mengisi
perjanjian itu, mengisi kesepakatan itu untuk membentuk atau mencapai tujuan bernegara, ya, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu dalam bahasa Muhammadiyah kan disederhanakan, tujuan bernegara itu ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, sebuah negara yang baik gitu ya, yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Rabb-nya. Itu tujuan ideal dari sebuah negara gitu ya. Jadi tafsir-tafsir itu ya, karena Pancasila adalah sebuah ideologi yang terbuka, maka terbuka juga untuk penafsiran-penafsiran baru. Tidak boleh ada tafsir tunggal terhadap Pancasila. Dan Muhammadiyah misalkan itu kan mengkritik ada orang atau kelompok yang menganggap diri paling Pancasilais, kemudian menganggap yang lain anti Pancasila. Yang paling Pancasilais itu adalah ini, yang klaim gitu, klaim bahwa kami itu paling Pancasilais. Itu tidak begitu gitu. Tidak begitu. Ada di majalah itu merebut tafsir Pancasila. Jadi siapa sebenarnya yang pelaksana Pancasila yang sebenarnya gitu ya, yang sejatinya. Nah, kita kan masih seperti dulu ya, sebelum reformasi selalu menganggap bahwa yang paling Pancasilais itu adalah ada di lingkaran kekuasaan. Gitu ya. Makanya kan rakyat itu yang kan selalu diminta untuk hidup berpancasila, sementara di lingkaran kekuasaan itu kadang lupa bagaimana mereka hidup berpancasila, tetapi mengklaim sebagai orang atau kelompok yang paling Pancasilais dan menafikan keberadaan kelompok orang lain yang justru sebenarnya paling Pancasilais. Gitu Pak Adi. Ya. Jadi dari uraian Akang tadi sebenarnya ada titik temu ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham ya. Terutama kalau juga masih banyak, saya yakin masih banyak kelompok-kelompok agama di Indonesia yang merasa kalau misalnya nih merapat ke Pancasila, menerima Pancasila itu dianggap sebagai apa ya? Ada yang bilang itu togut ya, ada yang bilang itu takut musyrik gitu kan. Padahal kan itu sudah jelas ya. Mungkin bagi umat Islam, bagi yang berpandangan bahwa Pancasila itu adalah tidak baik bagi agama, sebenarnya itu sudah clear sekali gitu ya, bahwa tidak ada keraguan di dalam bernegara kita untuk menerima Pancasila. Sebaliknya juga ya kan, bagi yang masih mungkin dalam bahasa sekarang itu ada yang bilang Islamophobia mungkin ya, bagi yang Islamophobia juga jangan seperti itulah gitu ya. Tadi kita tidak ada tafsir tunggal ya. Kalaupun tadi dalam urusan politik tidak akan selesai ya, kita kan kalau bahasa, kembali saya mengutip Muhammadiyah ya, fastabiqul khairat ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks politik silahkan ya gitu ya. Anda suka partai yang A, B, C yang alasannya apakah itu mau partai nasionalis, mau partai yang sekulernya, atau yang nasionalis religius, atau yang mau partai agama ataupun yang berbasis agama, itu silahkan gitu kan. Asal ya tadi jangan sampai saling menyalahkan, oh kamu mah partai kamu mah tidak, kelompok kamu mah tidak berpancasila. Sebenarnya kan semuanya sudah clear ya, tinggal pertarungan politiknya silahkan itu berargumen, asalkan kan sama ya. Kalau dipukul rata nggak mungkin Kang ya. Misalnya nih kamu harus seperti ormas ini nih kalau ingin aman, harus seperti partai ini kalau ingin aman, kan tidak seperti itu Kang ya. Kalau nggak boleh dipukul rata, nggak boleh dipukul rata. Ya ini juga salah satu begini kan. Masih ada yang berpandangan kenapa kok kita tuh tidak menjadi negara agama, seperti pertanyaan tadi ya yang di awal, atau ya sekalian saja menjadi sebuah negara yang sekuler gitu ya, yang memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan negara gitu ya. Tetapi kok kita memilih di antara keduanya ya. Kita tuh bukan negara agama, tetapi kita juga bukan negara sekuler, kan begitu ya? Ya. Dulu dosen kita sekarang sudah profesor ya, Prof. Yadi Ruyadi, sudah profesor belum ya? Belum. Dr. Yadi Ruyadi itu saya ingat dulu kuliah Pancasila, negara kita tuh bukan negara agama. Negara kita juga bukan negara sekuler. Nah, kalau begitu apa
Negara kita bukan negara yang bukan. Ya itu sering ya. Bukan ini, bukan itu. Tetapi mananya adalah bahwa kita mensenapaskan kan gitu ya. Kalau bahasa Prof. Numat gitu, mensenapaskan antara kehidupan keagamaan dengan urusan-urusan yang sifatnya sekuler, urusan-urusan keduniaan. Itu kan turun tuh ke tujuan pendidikan nasional, misalkan bagaimana tujuan pendidikan nasional kita itu mensenapaskan antara budaya Semitisme ya. Adi masih ingat ya, Semitisme dan budaya Helenisme. Ya, di mana yang satu menganggap bahwa urusan dunia itu lebih penting daripada urusan akhirat. Yang satunya lagi urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia. Nah, kita tidak begitu. Kita senapaskan tuh dua pemikiran itu. Makanya lahirlah misalkan tujuan pendidikan nasional itu nomor satu adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nomor satu, berakhlak mulia. Baru kesananya urusan-urusan keduniawian. Urusan nomor satunya urusan akhirat. Dan kita juga ini ada pandangan yang menarik ya. Kenapa kok kita Pancasila tidak berdasarkan Islam, tidak berdasarkan syariat Islam? Kan ada kelompok-kelompok bahwa kegagalan kita itu karena Pancasila. Gagal melobi. Dulu ketika ada asas tunggal Pancasila, ormas-ormas kan termasuk NU dan Muhammadiyah kan diminta untuk bisa menerapkan asas tunggal Pancasila itu. Di NU misalkan ada kesepakatan atau keputusan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal dengan catatan bahwa Pancasila itu bukan agama. Itu satu. Pancasila itu ya bukan agama. Jadi kalau mau disejajarkan dengan agama ya tentu bukan levelnya. Nggak level gitu ya. Pancasila bukan agama. Kemudian yang kedua, Pancasila disusun atau dibentuk itu bukan untuk menjadi agama. Gitu. Atau bukan direncanakan untuk menjadi agama gitu ya. Dan yang ketiga, Pancasila itu tidak akan jadi agama. Gitu. Itu menarik menurut saya. Menerima asas tunggal karena Pancasila itu bukan agama, gitu ya. Nah, begitupun juga dengan Muhammadiyah, misalkan. Bagaimana mensikapi itu? Ya, mensikapi pemberlakuan asas tunggal. Makanya memaknai Pancasila itu, terutama di sila pertama itu sebagai atau kelima silanya itu sejalan dengan nilai agama gitu ya. Apalagi nomor satu, menempatkan nomor satu sebagai urutan yang pertama dalam sistem filsafat kan itu sebagai causa prima ya. Jadi ketuhanan itu causa prima, sebab utama yang mempengaruhi sila-sila yang berada di bawahnya gitu. Semuanya harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Kalau keluar dari itu nggak mungkin kita bisa menjalankan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, bahkan keadilan sosial kalau tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Ya, jadi apalagi misalnya Muhammadiyah itu memandangnya begini, kita tuh tidak perlu menjadi negara agama, gitu ya. Tetapi apapun lah namanya, apapun lah dasarnya, tetapi kehidupannya agamis. Gitu, berlandaskan pada nilai-nilai agama daripada sebaliknya mendeklarasikan diri sebagai negara agama, berideologikan agama ya, tetapi dalam kehidupannya justru bertentangan dengan nilai-nilai agama gitu. Makanya Muhammadiyah dengan tegas Pancasila itu sebagai ideologi bangsa itu final, sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa itu final dan harus diterima. Yang diperlukan adalah bagaimana memaknai, memberi tafsir, dan melaksanakan kesepakatan bersama itu agar dia benar-benar berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Kayaknya begitu tuh, ya pandangan-pandangan. Kalau saya kenapa tadi ngangkat banyak Muhammadiyah ya, ini tanggung jawab moral ya. Berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah. Oke Kang, kita sudah masuk zuhur ya di Tasik ini, sudah ada. Ya.
Ini juga sudah Ya. sudah masuk. Jadi hatur nuhun Kang ya, terima kasih. Ya, Kita sami-sami. bisa silaturahim dan mungkin tidak perlu menyimpulkan ya, karena di hadapan kita mahasiswa, biarlah mereka yang bisa menyimpulkan dan ini akan menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa di Unsil Kang. Terima kasih Kang ya. Ya. Selamat siang, selamat istirahat, selamat beribadah. Ya, teman-teman semua, ya kita lanjut ke sesi berikutnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pisan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari.